application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi hot ya. Apa itu? Mengenai jumlah menteri yang katanya kemungkinan Pak Prabowo akan menempatkan 41 menteri. Ini artinya kalau benar ya, itu bertambah sekitar 7 menteri. Wah, banyak yang ribut kan, terutama PDIP. Wah, itu melanggar undang-undang. Dan juga pembuat film Dirty Vote itu ya, film kotor itu ya, ngoceh juga, itu melanggar undang-undang. Sabar coy, saya akan bahas. Oke. Nanti kita akan lihat, saya akan bahas juga di sana. Ternyata pada zaman era Bung Karno, dia pernah punya 132 menteri. Jangan lupakan sejarah dong. Kan Bung Karno juga bilang, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Iya, Bung Karno punya 132 menteri. Nanti saya kasih lihat buktinya ya. Jadi kenapa Anda bingung sekarang kalau siapa? Pak Prabowo mau punya 41 menteri. Soeharto pernah punya 44 menteri. Oke deh, sebelum ntar kita bahas itu lebih seru ya. Seperti biasa kita lihat dulu yang ringan dan yang lucu. Nah, di sini ada berita di Kompas ya. Nah, Hasto ini berbicara mengenai menyiapkan sekolah partai. Waduh, untuk calon kepala daerah. Kan sebentar lagi nanti, ya nggak sebentar lagi sih ya. Setelah Pak Prabowo dilantik, November lah kira-kira. Iya, November. Akan ada pilkada serentak ya. Jadi ini PDIP siapkan sekolah partai untuk calon kepala daerah. Nah, di sini PDIP melibatkan Ganjar, Ahok hingga Risma. Wah, jadi dosen gitu ya. Ntar ya kita lihat nih yang lucu kalau Ganjar jadi dosen di sekolah partai. Kenapa? Nah, begini. Nah, ini ada cuitan ya. Cuitannya menarik sih ya. Ini ada di Twitter yang sekarang namanya X. Ini apa ya namanya? Adri77i ya. Dia mencuit begini. Ganjar siap keliling Indonesia tadi di sekolah partai ya, memenangkan PDI Perjuangan di pilkada nanti. Yakin? Kenapa? Menangkan diri sendiri aja lu nggak mampu ya. Ntar malah nyungsep lu nih PDIP ya, karena dosennya itu nggak bisa membuktikan kemenangan. Bagaimana bisa ngajarin para calon kepala daerah untuk menang? Dia sendiri nggak menang kok jadi presiden ya. Suara HP lobet. Waduh, kasihan nih Ganjarnya. Sorry ya Jar ya, kan gue cuman bacain ya. Itu ada lambang baterai lobet itu ya. Oke. Kemudian dengan nada yang sama, ini siapa ya? Momon. Momon juga mencuit bahwa Pak Ganjar totalitas sebagai boneka partai atau PDIP yang lagi panik katanya. Silakan keliling. Hanya mengingatkan 0 dari 38 provinsi. Kan nggak pernah menang. Satu provinsi pun nggak menang. Jadi lu mau mengingatkan provinsi yang mana? 0 dari 38 katanya ya. Momon bilang kita buktikan rakyat yang akan menghukum PDIP. Atau PDIP masih bisa bernafas lebih lama. Kita lihat nanti ya. Nah, di situ ada fotonya Ganjar bilang, Ganjar siap keliling Indonesia menangkan PDIP di pilkada. Padahal dirinya sendiri nggak menang gitu. Gimana bisa menangkan para calon kepala daerah? Oke deh, kan lucu ya. Ya itu kan yang ringan dan yang lucu. Oke, sekarang kita mulai masuk mengenai yang Pak Prabowo yang kabar-kabarnya akan menempatkan 41 menteri yang akan membantunya nanti. Nah, di sini ada berita di TV One News
Badan Legislasi atau Balik DPR RI mempererat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Betul, ada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 yang pernah dikeluarkan di tahun 2008 yang mengatur mengenai Kementerian Negara. Salah satunya mengatur jumlah menteri 34. Makanya kalau orang bilang, itu melanggar undang-undang. Betul sih, nggak salah. Karena ada undang-undangnya. Nah, jika benar Pak Prabowo mau menempatkan 41 menteri, enggak mudah. Undang-undang ini harus direvisi dulu. Maka dari itu, ini sekarang Badan Legislasi DPR RI sedang mempererat pembahasan revisi undang-undang tentang Kementerian Negara itu, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 ya. Kalau itu nggak dirubah, betul akan melanggar undang-undang. Seru nih ya. Nah, ini dari Kompas nih. DPR buka peluang tambah kementerian ya. Nah, di sini dikatakan DPR memang harus merevisi Undang-Undang Kementerian Negara sesuai putusan MK nomor 79 PUU 9 Romawi 2011. Ternyata MK pernah mengeluarkan keputusan yang bilang bahwa Undang-Undang Kementerian itu sendiri yang nomor 39 tahun 2008 itu harus direvisi. Karena ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang harus direvisi. Pertanyaannya, kenapa MK dari tahun 2011 sudah memutuskan untuk direvisi, sudah berjalan 13 tahun, enggak direvisi-revisi? Jangan tanya saya dong, tanya DPR. Kenapa? Padahal MK sudah putuskan harus direvisi. Nah, ya kan? Makanya jangan sembarang ngomong lu coy ya. Harus direvisi sejak 2011 harusnya. Aduh, gimana sih? Nah, oleh karena itu si NBC juga menurunkan berita bahwa DPR resmi usul revisi aturan jumlah menteri di Undang-Undang Kementerian Negara. Ayo. Ya memang harus direvisi. MK sudah bilang. Baru tahu ya. Saya juga baru tahu coy. Oke. Jadi cerita soal revisi-merevisi, ternyata undang-undang yang nomor 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara itu pernah diputuskan oleh MK, tadi kan sudah saya sebutkan juga di tahun 2011, untuk direvisi. Nah, kenapa? Ternyata itu MK pernah bilang bahwa Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu, pasal 10 nih ya, bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ini negara kita istilahnya bikin undang-undang, kadang tuh ya ahli-ahli hukum kita suka bentrok dengan Undang-Undang Dasar 45, maka MK memutuskan harus direvisi ya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya. Nah, pasal 10 ini soal apa? Pasal 10 mengatur soal kewenangan presiden untuk menunjuk wakil menteri. Ternyata itu bertentangan. Kok nggak direvisi? Ya mungkin untuk kepentingan partai yang berkuasa waktu itu ya. Ya kita nggak tahu lah ya. Ini kan mungkin ya. Nah, jadi nanti pembahasan di DPR itu tidak terbatas di pasal 10 itu. Ya boleh, kan direvisi nih semuanya. Direvisi juga pasal 15. Ternyata pasal 15 itulah yang membatasi jumlah menteri atau kementerian hanya 34. Ya. Nanti di draft terbaru kan direvisi menjadi rancangan undang-undang baru nih ya. Jumlahnya itu tidak dibatasi lagi jadi 34, tapi disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Jadi begini loh, tantangan kabinet lalu, yaitu kabinet Pak Jokowi yang sekarang, dibanding tantangan nanti di pemerintahan yang baru, tentu tantangannya beda. Oleh karena itu, sah-sah saja kalau Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan memerintah nanti setelah dilantik 20 Oktober, melihat dia perlu pembantu lebih banyak.
Karena tantangan zaman itu bertambah. Ya boleh-boleh aja. Orang Soekarno sendiri punya 132 menteri, Soeharto pernah punya 44 menteri. Lah, kenapa Prabowo cuma minta 41? Itu pun nggak resmi ya, tapi kita bilang bener dan dapat. Kok orang pada ribut? Iya, dasar orang sirik kan gitu ya, kan sirik tanda tak mampu. Ya kan? Jadi itulah yang diusulkan ya. Aduh, ya kalau presiden butuhnya segitu, masa lu batasin tetap 34? Yang memerintah lu apa Prabowo? Ya Prabowo. Jangan ganggu. Makanya betul kalau Prabowo bilang, kalau nggak bisa bantu, jangan ganggu. Jangan diganggu dong. Orang Prabowo mau kerja, gitu ya. Mantap. Nah, apalagi nih? Nah, kemudian ini CNN juga memberitakan. Nah, ini seru nih. Nah, di sini CNN bilang sebelumnya Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto, kita tahulah yang suka ngoceh gitu ya, sebar-sebar hoax juga. Partainya menolak revisi undang-undang kementerian dibentuk. Nah, zamannya Soekarno yang diakui, ya nggak tahu siapa yang ngakui ya, itu milik satu partai gitu ya. Punya 132, nggak apa-apa tuh. Berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat lebih lu dari 41 lu. Soeharto pernah punya 44, nanti kita lihat buktinya. Dia menolak, ya. Dia tuduh bahwa itu hanya untuk mengakomodir kekuatan politik pendukung pemerintah. Waduh, mungkin dia siap-siap mau jadi oposisi. Bagus kalau mau jadi oposisi ya. Nah, Hasto bilang undang-undang kementerian yang berlaku kini masih visioner, mampu menjawab tantangan dan kebutuhan global. Yang nanti memerintah Prabowo apa lu sih? Ya Prabowo, jangan lu dong yang bilang. Lu boleh aja berpendapat masih visioner dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan global di tengah kondisi ekonomi sekarang. Tapi kalau Prabowo bilang enggak cukup, ya terserah presiden terpilih dong, bukan lu Hasto, ya. Lu boleh aja bilang itu bukan untuk mengakomodasi kekuatan politik, bla bla bla. Ya tapi kalau presiden bilang gue perlu tambahan menteri, misalnya nih untuk makan gratis, mungkin akan ditaruh satu menteri untuk benar-benar fokus untuk supaya program itu jalan. Misalnya, itu kan perlu tambahan menteri. Kenapa lu yang repot? Lanjut. Nah, ini dia nih. Orang kan pada ribut tuh tadi ya soal Prabowo mau punya 41 menteri. Nah, di sini CNBC memberitakan bahwa dulu Soekarno punya 132 menteri. Kaget juga. Ternyata saya juga baru tahu. Apalagi lu coy, juga baru tahu kan. Gue juga baru tahu. Makanya nih gue bahas ya. Nah, ini kita lihat dan ya. Cepet aja Dani. Nah, kita lihat tuh yang dari paling atas. Ini sebelumnya ada lagi sih ya. Ini langsung lah kita bilang di zaman Soekarno di era demokrasi terpimpin. Langsung kita lihat yang paling panjang itu yaitu Kabinet Dwi Kora II. Karena di zaman Soekarno kabinetnya banyak. Ada kabinet kerja 1, 2, 3, 4, kemudian kabinet Dwi Kora 1, Dwi Kora 2, Dwi Kora 3, kabinet Ampera 1, Ampera 2. Nah, yang paling banyak menterinya itu di zaman kabinet Dwi Kora 2. Anda lihat di situ, 132. Wih, 3 kali lipat lebih loh. 132. Ini cuma 41. Nah, kita lihat zaman Soeharto, era Orde Baru. Kan namanya semuanya sama ya, kabinet pembangunan ada 1, 2, 3, sampai 7. Anda lihat itu, di kabinet pembangunan 5, dia punya 44. Punya 44 menteri. Loh, artinya apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Aduh, kok repot? Repot. Udah pernah punya 44. Memang betul. Di zaman era reformasi, Pak Habibie misalnya, dia cuma punya 37 ya. 1 menteri lebih sedikit dari kabinet pembangunan 7. Kemudian di kabinet Persatuan Nasional Gus Dur punya 36 ya. Megawati
ini yang orang bilang paling langsing, cuman punya 33 menteri. Kemudian Pak SBY, Kabinet Indonesia Bersatu, punya 34. Nah, yang di bawah terpotong itu Kabinet Indonesia Bersatu juga, SBY juga tuh ya, 34. Nah, terus sekarang kalau kalau Pak Prabowo mau 41, kok pada sewot? Ya, namanya lu udah kalah, jangan sewot lah, ya. Ya betul, undang-undangnya harus dirubah. Kalau enggak, itu akan melanggar undang-undang. Ya sudah, kita jalani. Kita rubah undang-undangnya. Kalau semua disetujui, ya resmilah. Ya. Makanya, kalau enggak mau bantu, jangan ganggu. Itu aja kok repot. Oke? Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.